welcome back to Radiant Student Online Service. Teman-teman senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman di ibadah online. Dan bukan cuma secara online, saya mau undang teman-teman juga untuk ibadah secara onsite di setiap satelit yang terdekat dengan teman-teman. Ada di Pasir Koja, di Kopo, dan juga di Bandung Utara di area Lembang. Teman-teman sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang selalu ada saat kami memerlukan, dan hari ini Tuhan kami mau terus untuk mengingat dan juga mengalami kekuasaan yang Tuhan berikan, kehebatan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan pengharapan di saat kami sudah tidak punya pengharapan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Minggu terakhir di bulan April ini adalah perhentian terakhir kita dari perjalanan Easter Journey yang kita lewati selama 1 bulan ini. Teman-teman, di minggu terakhir ini kita mau belajar apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah mengalami yang namanya kematian di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus sudah disiksa, dia mengalami banyak penderitaan. Kalau kita ingat bahwa Tuhan sendiri menyerahkan nyawanya, dia bilang sudah selesai. Setelah dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan ya, kepada Bapaknya, tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan. Nah, waktu Tuhan dikuburkan, saat itu dia dikuburkan dalam kubur batu. Zaman itu belum kayak zaman sekarang, dikuburnya di dalam tanah, lalu dikuburnya ada dalam area yang memang area untuk pekuburan. Nah teman-teman, di saat itu mereka dikuburkan di dalam satu gua yang besar, dibaringkan di dalam gua. Nah dalam budaya Yahudi ada satu kebiasaan untuk mengunjungi makam di hari ketiga untuk memberi penghormatan. Ngapain tuh mereka datang ke makam? Untuk hari ketiga biasanya mereka datang ke makam untuk memberi minyak dan wangi-wangian sebagai penghormatan atas kematian orang yang terkasih. Sama juga dengan Tuhan kita. Waktu Tuhan Yesus dikuburkan, ada orang-orang yang datang mengunjungi di hari yang ketiga. Hari itu ada 3 wanita pengikut Yesus yang mengunjungi makam tersebut dan mereka kaget karena pada kenyataannya tubuh Yesus sudah tidak ada lagi. Waktu mereka melihat, wah kenapa kubur batunya terbuka, kenapa pintunya sudah bergeser, tutupnya sudah bergeser dan mereka melihat bahwa tubuh Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Saat itu kondisi mereka sangat sedih, mereka sangat hopeless karena wah waktu Tuhan mati aja mereka udah sangat sedih. Tapi saat itu bukan hanya Tuhannya mati, malah tubuhnya pun sudah tidak ada. Kita mau lihat kejadiannya di Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ke 18. Yohanes 20 ayat pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Waktu Maria Magdalena melihat batu penutupnya sudah tidak ada lagi di depan mulut gua itu, di depan mulut kubur itu, dia kaget karena batu penutup itu adalah batu yang berat. Dan bentuknya batu ya teman-teman, bukan styrofoam, bukan sekedar kayu kering, tapi itu adalah batu. Lalu ayat yang kedua, karena dia kaget, karena dia syok, maka Maria berlari. Dikatakan ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mungkin Maria saat itu wah ngomongnya belepotan banget sambil lari, dia bilang oh Tuhan udah diambil. Gimana nih, mereka panik. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Saat itu Maria langsung dia lapor kepada Petrus, kepada Yohanes, dia langsung bilang Tuhan udah gak ada. Lalu mereka berdua, wah masa sih langsung dia nggak nunggu-nunggu lagi, nggak pakai tanya-tanya lagi, langsung semuanya lari dan melihat sendiri apa yang terjadi. Lalu ayat yang ke-6, datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk dalam kubur itu, ia melihat kain kafan terletak di situ, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Mereka berdua sudah masuk ke dalam kubur itu lalu melihat bahwa tubuhnya memang udah gak ada. Maka mereka
akhirnya terbuka matanya bahwa oh ini yang dikatakan oleh Tuhan bahwa one day Tuhan akan bangkit. Ayat ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Di sini teman-teman, menarik sekali waktu dikatakan bahwa ia melihatnya dan percaya di ayat yang ke-8. Percaya apa? Karena sebelum-sebelumnya Tuhan mengatakan kepada para muridnya, nanti aku akan mati, nanti aku akan bangkit. Dan murid-muridnya berpikir, jangan bercanda lah Tuhan, masa ngomongin mati sih, masa apalagi bangkit, kan lebih gak mungkin lagi, mati aja, kita gak mau Tuhan mati. Apalagi udah mati terus bangkit, kayaknya udah gak make sense banget. Tapi Tuhan bilang selalu bahwa aku akan mati, aku akan bangkit. Dan murid-murid itu belum percaya. Sampai di ayat yang ke-9 dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Pada akhirnya mereka percaya bahwa oh ini toh maksudnya. Waktu itu mereka belum mengerti bahwa kitab suci mengatakan ia akan bangkit dari antara orang mati. Artinya adalah Tuhan Yesus bukanlah seperti orang mati yang lainnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Dia bisa mati tapi dia juga mengalahkan maut dan bangkit kembali. Lalu ayat yang 10. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah, namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Maria masih belum sadar nih, Maria masih belum ngeh kalau kita bilang. Maria masih nangis, dia nangis kemana ya Tuhan, dia sedih banget. Dan sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia ngintip dulu nih, masa sih bener gak ada, siapa tahu tiba-tiba muncul lagi. Ayat yang ke-12, tampaklah olehnya 2 malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Malaikat ini tadinya gak ada. Waktu Petrus dan Yohanes melihat belum ada malaikat ini. Tapi ketika mereka sudah pergi dan Maria masih sedih, malaikat ini ada. Malaikat ini bilang apa? Kita lihat lagi. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 2 malaikat ini hadir untuk memberikan penghiburan karena Maria gak bisa menahan kesedihannya. Kalaupun 2 murid sebelumnya percaya bahwa wah Tuhan sudah bangkit, Maria masih belum bisa percaya. Dikatakan waktu mereka pergi, Maria masih berdiri di situ dan menangis. Akhirnya malaikat itu bilang, "Ibu kenapa kamu menangis? Udah gak perlu ditangisi loh sebetulnya." Dan Maria bilang, "Tuhan aku diambil, Tuhanku gak ada." Dan setelah itu Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Bayangkan, saat itu Maria menangis mencari Yesus. Yesus tiba-tiba muncul di situ dan berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Padahal yang dicari ada depan mata, tapi Maria menyangka bahwa orang itu penjaga taman. Lalu berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Teman-teman, kadang-kadang kita gak sadar kalau Tuhan ada dekat dengan kita. Saking kita dikuasai overwhelm dengan kondisi kita, dengan keadaan emosional kita, sampai kita gak sadar bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, yang baik, yang selalu mau menolong kita sekalipun kita lagi gak sadar. Lalu Yesus bilang begini, waktu Maria udah dengan pusingnya, dengan nangisnya dia bilang, "Kalau engkau penjaga taman, kalau engkau yang ambil tolong dong kembalikan, tolong." Mungkin dia sambil air mata berurai, akhirnya Yesus berkata di ayat yang ke-16, "Maria," katanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Akhirnya Maria sadar, wah ini ternyata Tuhan. Dan kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah mendengar suara Tuhan, setelah dia sadar bahwa itu adalah Tuhan, di ayat yang ke-18, Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid,
Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Teman-teman, betapa luar biasanya pengalaman Maria. Betapa supranaturalnya pengalaman Maria saat itu. Di awal dia nangis, awalnya dia menyadari bahwa tubuh Kristus itu nggak ada, kuburnya sudah kosong, lalu dia kabur, dia lari, dia mencari Petrus, mencari Yohanes, dan dia bilang udah nggak ada loh tubuh Kristusnya. Lalu mereka melihat bersama-sama, tapi Maria telat sadarnya. Teman-teman, ada kalanya kita nggak menyadari bahwa Tuhan ada buat kita. Ada kalanya kita tenggelam dalam kesedihan, dalam perasaan hopeless kita. Tapi waktu kita dalam keadaan yang hopeless, waktu kita dalam keadaan yang sangat-sangat gelap, kita lagi jatuh dalam hal yang mungkin kita udah nggak bisa lagi bangkit. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan jadikan pengalaman kita sebagai perbandingan. Kok si ini mah bisa gini ya, kok saya enggak. Sama seperti Maria, kok Petrus dan Yohanes langsung percaya ya bahwa Tuhan bangkit. Kok saya nggak percaya, kok saya masih sedih ya rasanya. Teman-teman, your feelings are real but not reality. Yang jadi reality adalah kebenaran tentang firman Tuhan. Ada 3 inti dari iman kita. Inilah kebenaran yang harus kita pegang selama-lamanya seumur hidup kita. Yang pertama adalah Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah yang membedakan Tuhan kita dengan hal-hal yang ajaib yang lainnya. Teman-teman, Tuhan Yesus mati 3 hari dan setelah itu dia bangkit. Tidak ada lagi manusia yang bisa mati dan bangkit dalam 3 hari. Oh, ada yang mati suri itu gak sampai 3 hari teman-teman. Tuhan Yesus dia mati masuk ke alam maut dan mengalahkannya. Lalu yang kedua, bukan hanya mati dan bangkit. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menebus semua kesalahan kita. Dia mati untuk menebus salahku dan salahmu. Dia tebus semuanya, dia redeem semuanya. Sampai kita gak perlu lagi menanggung kesalahan kita. So kalau kita udah melakukan kesalahan, dosa, jangan tenggelam dalam kesalahan itu. Tapi ingat bahwa ada Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah membebaskan kita, maka akuilah semua dosamu kepada Tuhan. Maka ia adalah Tuhan yang setia dan adil dan mengampuni semua dosa dan salah kita. Yang ketiga, Yesus membangkitkan kita dari dosa. Sama seperti waktu Tuhan mati, kita pun mati ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi seperti Yesus bangkit, kita pun bangkit kembali bersama dengan Tuhan Yesus. So teman-teman, 3 inti iman kita. Yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Yang kedua, Yesus menebus semua dosa kita. Dan yang ketiga, Yesus membangkitkan kita dari dosa. Semua yang Tuhan lakukan is not only about Him, but it's all about us. Supaya kita bebas dari kesalahan, supaya kita bebas dari dosa, dan kita gak tenggelam dalam kesalahan kita. Tuhan Yesus mampu memberikan hope to the hopeless. Sometimes kita kehilangan harapan, atau bahkan bukan sometimes, many times we lost hope. Kita bisa aja lost hope dalam iman. Maybe you are losing hope in your faith. Saat iman kita tipis, saat rasanya hidup kita ini jauh dari Tuhan, sulit percaya Tuhan, karena keadaannya seperti Tuhan gak ada. Would you give your faith one more chance? Kalau dulu Tuhan menolong, maka sekarang pun Tuhan akan menolong. Mungkin kamu lagi losing your hope dalam mimpimu, you are losing your dreams. Mimpimu pengen begini, pengen begitu, tapi saat ini mimpimu sedang hancur. Rencanamu hancur, falling apart. Rasanya pengen give up. Teman-teman, Tuhan akan memberikan hope to the hopeless. Mungkin kamu saat ini sedang kehilangan harapan dalam duniamu. You have your own world dan kamu melihat bahwa di sekelilingmu, di rumah kamu, di sekolahmu, kelihatannya banyak hal yang hancur. You see brokenness, kayaknya semuanya udah berantakan. Dan kamu pengen ada perubahan, you want to bring change, tapi kamu ngerasa gak mungkin aku bawa perubahan. Gak ada yang saya lakukan yang bawa perubahan. Rasanya hidup saya, dunia saya udah kacau balau. Atau mungkin kamu lagi losing hope in your relationship. Dalam hubunganmu, dalam relasimu. Kamu berharap agar keluargamu bisa pulih. Berharap agar relasi orang tuamu bisa membaik. Berharap agar relasi antara teman-teman dekatmu bisa kembali baik. Tapi rasanya doamu kayak gak dijawab Tuhan. Kita berdoa, kita berharap, tapi gak ada harapan.
Teman-teman, God is the hope for the hopeless. Dalam area apapun, Tuhan mampu memberikan pengharapan. Mungkin gak akan seperti apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan punya jalan seperti apa yang tidak pernah kita bayangkan. Tugas kita adalah datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau berpegang pada Tuhan. It's not easy to hold out hope when things seem so dark. Gak gampang buat bilang, ya enak aja sih bilang berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Tapi keadaan di sekitarku ini gelap. Kayaknya nggak mungkin deh. Teman-teman, Jesus is alive. Alasan kenapa kita bisa berharap adalah karena Tuhan kita Allah yang hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Murid Yesus yang terguncang sampai ke dasar iman pun mampu untuk bangkit kembali karena dia bertemu lagi dengan sang pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Teman-teman, bagaimanapun keadaanmu hari ini, walaupun sedang losing hope, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dibangkitkan. There is no prayer too big for the one who died and decided to not stay dead. Tuhan kita enggak tetap mati selama-lamanya. Tuhan kita bangkit. Dan karena dia bangkit, dia akan menghampirimu. Dia akan membawamu kembali kepada Tuhan. Dan dia memberikan pengharapan kepada yang tidak berpengharapan. He is the hope for the hopeless. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang. Kalau kami sedang dalam keadaan yang kehilangan pengharapan, mungkin kami kehilangan mimpi, kami kehilangan pengharapan akan relasi yang dipulihkan, kami kehilangan pengharapan dalam masa depan, dalam banyak hal, atau bahkan mungkin kami sedang kehilangan iman. Saat ini kami minta Tuhan, muncul di hadapan kami, datang kepada kami, hampiri kami, sehingga kami bangkit kembali sama seperti Maria yang melihat Tuhan. Walaupun awalnya kami tidak menyadari bahwa Tuhan ada, tapi kami ingin Tuhan buatlah kami sadar akan kehadiran-Mu. Kami siap Tuhan untuk melihat hal-hal yang tidak pernah kami lihat. Sekalipun kami hanya anak pelajar, sekalipun saat ini mereka hanya anak-anak umur 12, 13, anak-anak umur belasan. Tapi saat ini Tuhan katakan bahwa dari umur belasan, dari umur mereka masih muda, mereka yang membawa pengharapan dalam keluarga mereka membawa pengharapan dalam persahabatan mereka, dan bahkan mereka menjadi harapan bagi keluarga mereka, bagi negara, bagi gereja, bagi lingkungan mereka. They are the hope that God brings. Hari ini Tuhan, aku berdoa biar Tuhan membawa setiap kami untuk mendapatkan pengharapan yang baru dalam Engkau. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang memberikan engkau pengharapan dalam apapun yang kau kerjakan. Sehingga pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang sudah menerima berkat Allah, mari sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kalian punya permohonan doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Dan ada pendoa yang siap mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.